Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-temanku semuanya. Ketemu lagi di YouTube channel Winasti Nova. Mungkin berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Kalau mungkin tentang kemarin-kemarin itu tentang video pembelajaran atau mungkin tutorial-tutorial kecil. Tapi di sore kali ini saya nggak tahu kenapa kok pingin banget rasanya curhat ke teman-teman semuanya dalam bentuk video. Dan ini semoga menjadikan pembelajaran juga, menjadikan pengalaman buat teman-teman, yaitu saya akan menceritakan tentang proses kehamilan dan juga keguguran yang kemarin saya alami. Mungkin teman-teman juga sudah tahu kalau saya itu udah menunggu untuk bisa hamil lagi itu kurang lebih selama 9 tahun, karena anak saya yang pertama itu sudah 12,5 tahun atau tepatnya sudah kelas 7 sekarang itu. Jadi pada sore kali ini saya ingin membuat video ini tentang pengalaman hamil dan juga keguguran. Stay tune terus ya. Oke, cerita awalnya tuh seperti ini. Kemarin sekitar tanggal 10 Februari 2021 ini kok setiap habis maghrib kok rasanya itu lemes terus, nggak punya tenaga. Yang biasanya setelah selesai sholat isya itu terus buka laptop ngerjain apalah sembarang, kadang meskipun bukan tugas kadang sembarang apa, bikin apa itu di laptop. Tapi kurang lebih kemarin tanggal 10 Februari itu sampai 5 hari berikutnya itu rasanya setiap kali habis maghrib itu udah nggak punya tenaga, udah rasanya cuma pingin tiduran, pingin baringan gitu. Sudah beberapa hari. Terus akhirnya di sekolahan itu cerita sama teman-teman kalau setiap kali habis maghrib itu kok mesti badan lemes, pusing kayak gini, nggak punya tenaga, malas ngapa-ngapain, itu kenapa gitu. Terus akhirnya banyak yang nyaranin, ada hai Mbak Widi, Bu Ponija, Mbak Septi, Bu Siti, banyak teman-teman itu nyaranin buat beli test pack ya, buat beli test pack siapa tahu kalau hamil gitu. Tapi terus aku menyangkal kan ya, saya menyangkal intinya kalau saya aja belum terlambat datang bulan, nanti kalau test pack takutnya kecewa, karena udah beberapa kali juga sempet kalau badan gak enak itu terus beli test pack, tapi akhirnya garisnya cuma garis 1, akhirnya kecewa. Tapi terus lama-lama Mbak Widi itu nyaranin, karena dia di bulan kemarin, di bulan Januari itu pernah satu kali bareng mensnya, yang biasanya itu aku biasanya maju 5-6 hari, jadi siklusku itu memang pendek, jadi siklus mensnya itu pendek, jadi setiap kali mens itu maju 5-6 hari. Tapi kemarin di bulan Februari itu Mbak Widi sudah mens, tapi kenapa aku kok belum? Makanya aku bilang meskipun belum terlambat, maksudnya kemarin mens terakhir itu di bulan Januari itu tanggal 18 Januari itu sudah mens, tapi saat itu kan sekitar masih tanggal saat aku saya cerita itu di sekolah itu sekitar tanggal 14-an, sekitar tanggal 14-an itu cerita. Terus akhirnya tanggal 14, tapi kalau dari 18 Januari kalau misalnya maju 5 hari itu kan harusnya sekitar tanggal 13 Februari itu sudah mens, tapi ternyata sampai tanggal 14 kok belum. Nah, dari hitung-hitungan itu akhirnya saya memberanikan diri untuk beli test pack di tanggal 14-nya. Terus akhirnya pagi hari tanggal 15 Februari itu test pack saya pakai buat ngetes setelah bangun tidur. Ternyata hasilnya alhamdulillah garis 2, itu langsung jelas sekali di sana. Kalau test packnya itu langsung garis merah 2. Akhirnya yang awalnya saat tes itu ya udahlah, kalau misalnya enggak ya berarti belum rezeki, kalau misalnya iya ya alhamdulillah, jadi tanpa berharap banyak gitu. Tapi setelah lihat test pack itu garisnya 2, itu langsung tiba-tiba tangan gemeter, senang banget rasanya, kayak ngimpi gitu. Ini beneran enggak ya, alatnya salah enggak ya,
Akhirnya terus bangunin suami yang tadinya benar-benar masih pulas banget tidur. Akhirnya dia saya bangunin itu kayak nggak mudeng gitu loh, ini opo, iki opo, maksudnya opo gitu. Setelah saya bangunin lagi lebih jelas, akhirnya dia sadar. Alhamdulillah lihat garis 2 di tespek itu, ya alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih ya Allah. Akhirnya doa kami selama ini yang kurang lebih sudah menunggu berapa ya, 9 tahun itu akhirnya terkabul, kami dapat garis 2. Tapi untuk memastikan akhirnya karena alhamdulillah punya tetangga juga sebelah ada klinik ibu hamil, akhirnya saya menghubungi Bu Bidan. Halo Bu April, dari klinik Safa Marwah itu saya terus kemudian untuk mendaftar untuk izin mendaftar periksa di sore harinya, karena beliau prakteknya itu mulai jam 7 malam, sore malam jam 7 malam itulah. Terus akhirnya tanggal 15 itu ke klinik Safa Marwah untuk memastikan hasil USG-nya benar apa enggak. Terus sampai di sana ya biasalah ngisi-ngisi administrasi. Terus kemudian ditanya kapan terakhir saya jawab tanggal 18 Januari kemarin. Oh, ini harusnya belum terlambat ya Bu? Iya Mbak, belum terlambat, tapi ini saya sudah tes pack tadi pagi, kan tak bawa itu tes packnya, tapi saya tadi pagi itu saya tes kok sudah garis 2 merah. Nah ini sekalian mau memastikan, karena memang siklus mens saya itu pendek Mbak, karena biasanya maju 5-6 hari. Akhirnya setelah didata selesai, terus kemudian masuk ke ruang bidan, ke ruangnya Bu April, akhirnya untuk diputuskan untuk tes ulang atau pakai tes pack yang baru dari Bu Bidan. Terus akhirnya seperti biasalah pakai urin kita, terus langsung diteskan sama mbak-mbaknya. Terus akhirnya ditunggu sebentar, oh iya ternyata, tapi saat itu garis yang satunya itu masih samar, tapi ternyata itu karena mungkin kurang dari 30 detik sesuai yang aturan. Terus sampai dibawa masuk ke ruangnya Bu April, itu ternyata di sana juga sudah jelas garis 2 merah. Alhamdulillah. Jadi intinya saat itu tanggal 15 Februari kemarin itu dinyatakan positif hamil. Meskipun tanggalnya belum terlewat, tapi karena memang siklusnya pendek, alhamdulillah memang dari 2 kali tes pack itu semuanya menyatakan positif. Alhamdulillah dinyatakan positif. Terus akhirnya Bu April bilang kalau untuk kembali lagi periksa 2 minggu lagi ya Bu, untuk memastikan. Oke. Terus akhirnya pulang sama suami, tapi udah dibawain vitamin ya, vitaminnya B6 untuk mengurangi mual sama asam folat. Nah, tapi memang sebelum dari terlambat itu aja udah pusing, sudah lemes. Akhirnya setelah apalagi terus tahu akhirnya mungkin tambah hari, jadi selama 2 minggu sebelum sampai akhirnya periksa yang kedua itu badan udah lemes, udah mual-mual terus, bau makanan udah nggak enak, lemes ya. Biasalah pusing-pusingnya orang ibu-ibu hamil seperti itu. Terus akhirnya sampai 2 minggu, tepatnya tanggal 1 bulan Maret 2 minggu, jadi tanggal 1 bulan Maret saya balik lagi ke klinik Safa Marwah untuk periksa yang kedua. Terus akhirnya di periksa yang kedua itu dapat buku pink, yang akhirnya buku ini yang ditunggu-tunggu dari ya kurang lebih, kalau saya menunggu itu kurang lebih 9 tahun, karena saat itu pernah KB suntik dulu selama 3,5 tahun. Jadi 9 tahun terakhir mulai program untuk bisa punya momongan lagi, ternyata baru dikabulkan di tahun yang ke-9. Akhirnya dapat buku pink ini, alhamdulillah bersyukur banget. Itu tepatnya di tanggal 1 Maret 2021 kemarin. Terus diperiksa, ditanya apa keluhannya apa, ya biasalah ya, mual-mual, pusing, terus sampai muntah juga, nggak mau makan apa-apa, bau-bauan sensitif ya, seperti itulah namanya ibu hamil. Terus kemudian diperiksa, ditanya juga sudah USG belum Mbak? Memang saya saat itu belum USG, pikir saya nunggu buku pink ini dulu, karena kan biasanya terus untuk dibawa buku pink ini dibawa ke dokter. Udah akhirnya dari tempatnya Bu April, klinik Safa Marwah itu pulang, terus dikasih lagi obat sama seperti kemarin, B6-nya untuk mengurangi mual sama asam folatnya untuk perkembangan janin ya kalau nggak salah, untuk mengurangi cacat janin itu. Akhirnya udah pulang, terus ya menjalani hari-hari gitulah, lemes, tapi alhamdulillah masih bisa aktivitas, masih bisa kerja. Terus tapi
kayak gitu, karena lemes. Kalau udah keluar dari kelas itu kadang masih lemes, kepala taruh di tumpukan buku, akhirnya Pak Kepala Sekolah, teman-teman terus buat pulang aja Bu, buat istirahat ya. Terima kasih banyak ya teman-teman, dari awal kehamilan itu sangat pengertian. Jadi kalau misalnya lemes akhirnya cuma senderan di tumpukan buku itu, akhirnya terus izin pulang untuk istirahat. Itu sampai 2 hari setelah itu, tepatnya di tanggal 3 Maret, setelah tadi tanggal 1 Maret dapat buku pink ini untuk periksa yang kedua di tempatnya Bu April. Terus akhirnya 2 hari kemudian, yaitu tanggal 3 Maret itu saya pergi ke RSU Ananda ya, yang dulu saya tahunya RSIA, sekarang sudah berganti menjadi RSU Ananda. Akhirnya saya ke sana periksa kehamilan, intinya untuk USG, katanya kan biar tahu kalau kita kehamilan atau hamil mudanya itu benar enggak kalau kantong janinnya itu berada di dalam rahim, karena kan ada ya kehamilan di luar rahim atau hamil anggur dan seterusnya. Nah, untuk memastikan apakah hamil saya itu di dalam rahim atau tidak, akhirnya alhamdulillah setelah mendaftar kemudian akhirnya USG, alhamdulillah itu dari hasil USG-nya sudah ada kantong janinnya seperti ini, sudah ada bulatan hitam itu, tapi belum kelihatan janinnya karena saat itu usia kandunganku masih 6 minggu. Jadi 6 minggu itu alhamdulillah kantong janin sudah terbentuk juga di dalam rahim, cuma belum kelihatan janinnya. Tapi itu kata Bu Dokter Yanti itu wajar karena usianya masih 6 minggu. Terus beliau bilang kalau misalnya kesini lagi 2 minggu atau 1 bulan lagi pasti sudah ada janinnya gitu. Oke, akhirnya kami pulang tapi sambil dibawain obat, sama seperti dari klinik Safa Marwah, ada vitamin B6 sama asam folatnya ya, cuma mungkin beda merek begitu, tapi intinya sama untuk mengurangi mual, sama untuk vitamin untuk awal ibu hamil agar untuk mengurangi cacat, itu yang asam folat setahu saya itu. Oke, akhirnya pulang terus menjalani hari-hari seperti itu. Saya udah banyak yang mengingatkan teman-teman untuk jaga kesehatan, jangan angkat-angkat barang berat, jangan lembur-lembur dulu gitu, jangan terlalu terforsil. Iya, alhamdulillah. Terus akhirnya suami semuanya mendukung, teman-teman tahu saya juga kondisinya masih hamil dan tahu kalau saya nunggunya itu lama, itu teman-teman banyak yang mengingatkan, banyak yang peduli, banyak yang inilah. Terus akhirnya saya intinya udah banyak sekali tugas-tugas pekerjaan yang biasanya saya kerjakan sendiri, akhirnya alhamdulillah suami juga mau membantu kalau untuk pekerjaan rumah. Terus kemudian yang biasanya kadang ikut diklat online sama teman-teman, akhirnya kemarin ada info diklat enggak dulu lah, intinya selama kemarin itu awal hamil itu pokoknya udah nggak bawa laptop ke rumah. Intinya laptop saya taruh di sekolah untuk memastikan kalau saya itu di rumah nggak lembur-lembur kerjaan, nggak malam-malam tidurnya, intinya berusaha untuk menjaga kehamilan ini. Terus kemudian